Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Cornelius Dennis. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu subbab pada materi makromolekul pada pelajaran kimia, yaitu jenis-jenis plastik. Mulai dari monomernya, kelebihan dan kekurangannya, serta kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada PET atau polyethylene tereftalat, atau dalam bahasa Indonesia disebut juga polyethylena tereftalat, yang merupakan bentukan dari dua buah monomer, yaitu etilena glikol dan juga asam tereftalat. Nah, ini penggabungan dari monomernya jadi polimernya, yaitu pada bagian sini dan juga pada bagian H di sini. Nah, lalu bagian sini akan terputus dan bergabung menjadi sebuah polimer polyethylena tereftalat yang menghasilkan hasil samping, yaitu sebanyak 2N-1H2O. Nah, PET ini memiliki sifat kelebihan, yaitu ringan, kuat, tahan air, transparan, dan dapat didaur ulang, serta aman untuk makanan dan minuman. Namun kekurangannya yaitu tidak tahan suhu tinggi, dapat melepaskan zat berbahaya seperti zat karsinogenik, dan juga mencemari lingkungan. Nah, oleh karena sifatnya ini, PET atau polyethylena tereftalat sering digunakan sebagai bahan botol plastik kemasan. Nah, contohnya seperti pada botol plastik kemasan sekali pakai, yang dimana kalau teman-teman tahu, botol plastik itu tidak boleh digunakan kembali karena ditakutkan dapat mengeluarkan zat yang berbahaya. Selain itu, botol itu juga dapat didaur ulang dengan mudah, tapi sekalinya dibuang secara sembarangan dapat mencemari lingkungan. Yang kedua ada HDPE atau High Density Polyethylene, atau dalam bahasa Indonesia berarti polyethylena dengan kerapatan atau massa jenis yang tinggi. Nah, HDPE sendiri terbuat dari monomernya yaitu etilena atau etena, yang mana perubahannya menjadi polimernya yaitu polyethylena dengan cara memutus ikatan di sini. Lalu salah satu tangan atom karbonnya akan berpindah ke sini dan membentuk polyethylena. Nah, lalu sifat HDPE sendiri, pertama kelebihannya yaitu tahan suhu tinggi atau tahan panas, kuat dan tahan benturan, tahan bahan kimia, serta dapat didaur ulang. Namun untuk kekurangannya yaitu HDPE ya biasanya kurang transparan, kurang fleksibel, dan dapat degradasi oleh sinar UV. Nah, berdasarkan sifatnya, HDPE seringkali digunakan sebagai mainan anak-anak karena memiliki sifat yang kuat dan juga tahan lama. Selain itu, HDPE juga sering digunakan sebagai bahan kemasan botol sabun atau botol sampo karena memiliki sifat yang tahan bahan kimia. HDPE juga seringkali digunakan sebagai bahan pipa HDPE karena memiliki sifat yang kuat dan juga tahan benturan. Selanjutnya ada PVC atau polyvinyl chloride, atau dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai polyvinyl klorida, yang mana monomernya adalah vinyl klorida, yang untuk dibuat jadi polimernya yaitu polyvinyl klorida, kita hanya perlu memutus pada sambungan rantai sini, lalu tangan karbonnya akan berpindah ke sini dan membentuk polyvinyl klorida. Lalu untuk PVC sendiri memiliki sifatnya yang pertama yaitu kelebihannya yaitu tahan bahan kimia, kuat dan tahan lama, tahan terhadap air dan cuaca, harganya murah dan juga mudah untuk diproduksi. Namun untuk kekurangannya sendiri yaitu mengandung zat beracun, yaitu spesifiknya adalah klorida yang dapat keluar ke lingkungan apabila dibakar. Lalu juga tidak tahan suhu tinggi dan juga sulit untuk didaur ulang karena dia sendiri tahan terhadap air dan cuaca. Nah, dari kelebihan dan kekurangannya sendiri, PVC akhirnya sering digunakan sebagai yang pertama untuk pipa air atau pipa PVC karena dia sendiri kuat dan tahan lama serta tahan terhadap air. Yang kedua, PVC juga sering digunakan sebagai mainan. Lalu selain itu PVC juga terkadang digunakan untuk selang infus atau juga bisa sebagai kusen pintu atau jendela karena tahan terhadap cuaca. Lalu terkadang PVC juga seringkali digunakan sebagai kartu karena memiliki sifat yang kuat dan tahan lama. Selanjutnya ada PP atau polypropylene
atau disebut juga dengan polipropilena. Nah, polipropilena ini monomernya adalah propilena atau disebut juga dengan propena, yang untuk berubah menjadi polimernya itu kita tinggal memutus rantainya di sini, lalu tangan karbonnya akan berpindah ke kanan dan ke kiri membentuk polipropilena. Nah, PP sendiri memiliki sifatnya yang untuk kelebihannya yaitu tahan panas tinggi sehingga aman untuk di microwave, tahan bahan kimia, dapat didaur ulang, aman untuk makanan dan minuman. Lalu untuk kekurangannya sendiri yaitu kurang fleksibel dan tidak tahan terhadap paparan sinar UV. Nah, oleh karena sifatnya yang seperti ini, polipropilena seringkali digunakan sebagai yang pertama sebagai wadah untuk kemasan makanan yang biasa akan masuk ke dalam microwave. Lalu polipropilena juga sering digunakan sebagai kantong belanjaan yang bisa digunakan berkali-kali karena dia memiliki sifat yang kuat dan dapat didaur ulang. Selain itu, polipropilena juga sering digunakan sebagai tali ataupun karung karena memiliki sifat yang kuat. Yang keenam yaitu PS atau polystyrene atau disebut juga dengan polystirena. Nah, polystirena ini monomernya yaitu stirena yang merupakan senyawa yang mengandung cincin benzena di dalamnya. Nah, lalu untuk perubahan dari monomernya menjadi polystirena sendiri yaitu juga sama dengan memutus ikatan di sini, lalu tangan atom karbonnya akan berpindah ke kanan dan ke kiri membentuk polystirena. Lalu polystirena sendiri memiliki sifat yang pertama kelebihannya yaitu ringan dan murah, mudah untuk dibentuk. Lalu polystirena juga merupakan isolator panas yang baik dan juga kuat tapi sedikit rapuh, dimana jika diberi tekanan polystirena dapat pecah. Lalu untuk kekurangannya yaitu tidak tahan bahan kimia tertentu, mudah pecah ketika padat, tidak tahan suhu tinggi, sulit untuk didaur ulang sehingga dapat mencemari lingkungan, serta melepaskan zat yang berbahaya. Nah, lalu kegunaan polystirena dalam kehidupan sehari-hari sendiri yaitu pada styrofoam. Nah, jika teman-teman tahu styrofoam ini dapat meleleh ketika terkena jenis lem tertentu. Nah, lalu styrofoam sendiri sering digunakan yang pertama sebagai isolator panas, lalu juga terkadang sering digunakan sebagai bungkus kemasan. Contohnya saat kita membeli barang-barang elektronik, biasanya digunakan styrofoam yang merupakan wujud padat dari polystirena untuk membungkus alat elektronik tersebut. Selain itu, polystirena juga terkadang digunakan sebagai wadah makanan walaupun sebenarnya tidak dianjurkan. Nah, lalu polystirena sendiri juga sulit untuk didaur ulang, oleh karena itu seringkali polystirena dipisahkan ketika ingin didaur ulang. Yang selanjutnya ada LDPE atau Low Density Polyethylene, atau yang bisa diartikan sebagai polietilena dengan kerapatan atau massa jenis yang rendah. Nah, LDPE ini mempunyai monomer yang sama dengan HDPE yaitu etilena, yang dimana cara pemutusannya juga sama, yaitu pada rantai ini kita putus, lalu nanti tangan karbonnya akan berpindah ke sini membentuk polietilena. Perbedaannya adalah pada kerapatan, seberapa rapat ikatan antara polietilena satu dengan yang lainnya jika dibandingkan dengan HDPE. HDPE memiliki ikatan yang lebih rapat yang menyebabkan HDPE memiliki sifat yang lebih kuat, sementara LDPE memiliki ikatan antar polietilenanya itu lebih renggang. Nah, lalu sifat LDPE sendiri yang untuk kelebihannya adalah memiliki fleksibilitas dan elastisitas yang tinggi, tahan bahan kimia ringan dan transparan, serta dapat didaur ulang. Lalu untuk kekurangannya sendiri yaitu LDPE tidak tahan terhadap suhu tinggi, kurang kuat jika dibandingkan dengan HDPE karena strukturnya yang tidak serapat HDPE, dan juga sulit didaur ulang dalam skala besar. Nah, lalu dari sifatnya ini, LDPE seringkali digunakan yang pertama sebagai botol saus, terutama
botol saus yang perlu kita tekan untuk mengeluarkan isinya karena sifatnya ya fleksibel dan juga elastis. Selain itu, LDPE juga sering digunakan sebagai plastik untuk membawa barang belanjaan. Ya, lalu LDPE juga terkadang digunakan sebagai pembungkus makanan karena ia ringan dan transparan. Sekian saja untuk penjelasan mengenai jenis-jenis plastik. Saya Cornelius Dennis mengucapkan terima kasih.